dengan Miss Susi di Morning Devotion hari ini. Yuk kita awali hari ini, kita akan sembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk mari bersama-sama kita pujikan, biarpun gunung-gunung beranjak. Oke? Yuk tepuk tangan ya, ayo banyak berdiri semua, tepuk tangan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Bisa ya lagunya ya? Yuk kita puji Tuhan. Kalau yang belum bisa, belajar bersama-sama ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak. Anak-anak sudah bisa? Kalau sudah bisa, sip. Kalau belum bisa, belajar lagi ya. Yuk, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan awali dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan berkati telinga kami, berkati hati kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan baik. Firman-Mu tertanam dalam tanah yang baik di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ayo siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk mendengarkan ya. Firman Tuhan hari ini Miss Susi ambil dari Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, sebelum Miss Susi cerita tentang firman ini, Miss Susi akan cerita terlebih dahulu tentang tumbuh-tumbuhan ya. Miss Susi senang banget kalau berkebun. Senang sekali melihat pertumbuhan tanaman dari kecil sampai besar. Anak-anak, sekarang Miss Susi tanya dulu, kalian pernah lihat nggak tanaman atau pohon mangga yang sudah besar, berbuah sangat lebat? Nah, sudah tahu ya? Mungkin di rumah juga ada yang punya ya pohon mangga ya. Nah, pohon mangga itu dulu asalnya dari apa sih? Nah, ini kita akan lihat biji mangga ya. Dari biji yang kecil ini, ketika kita tanam akan tumbuh tunas dari pohon mangga. Kecil ya, masih kecil sekali pohonnya.
tanamannya ya. Tetapi kalau kita siram setiap hari, kita rawat setiap hari tanaman mangga yang sangat kecil ini, nanti akan semakin bertumbuh ya, menjadi pohon mangga yang lebih besar lagi. Tetapi pohon mangga ini juga masih belum bisa berbuah karena masih kecil. Kemudian kita tanam, kita pupuk, kita rawat setiap hari, sehingga pohon ini akan semakin besar, daunnya akan semakin banyak, semakin lebat, batangnya semakin besar. Kalian lihat ya, nanti ya. Semakin hari kita rawat, semakin hari kita tanam, beri pupuk, pohon ini akan semakin besar. Lama-lama akan berbunga. Setelah berbunga, nanti akan berbuah. Nah, kalau sudah berbuah dan buahnya sudah matang, kita bisa nikmati buahnya. Buah mangga yang manis ya. Nah, demikian juga dengan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan ketika mengenal Tuhan Yesus yang pertama kali itu seperti benih, seperti biji mangga tadi ya. Tetapi kalau setiap hari kita berdoa, kita membaca firman, kita dengar-dengaran akan Tuhan, menuruti setiap firman Tuhan, itu seperti pohon mangga tadi yang disirami, yang dipupuk. Apa sih airnya? Apa sih pupuknya? Ya firman Tuhan tadi ya. Lama-lama ketika pohon mangga itu semakin besar, akarnya akan semakin kuat ya. Akarnya akan semakin ke dalam, semakin kuat, sehingga mencengkeram tanah dengan kuat ya. Nah, ini gambar pohon yang sudah besar. Pohon yang sudah besar, lihat itu akarnya ya. Akarnya akan masuk ke dalam tanah sangat dalam dan mencengkeram semakin kuat ya. Nah, demikian juga dengan anak-anak Tuhan. Semakin hari, semakin mengenal Tuhan, semakin belajar akan firman-Nya, akan semakin kuat di dalam Tuhan. Sekarang Miss Susi akan sampaikan 3 fungsi akar ya. Akar itu yang pertama menyerap sari makanan dari dalam tanah. Sari makanannya adalah firman Tuhan yang setiap hari kita baca. Kalau setiap hari kita baca firman Tuhan, maka akarnya akan semakin menyerap firman Tuhan ya, sehingga kita akan tumbuh menjadi anak yang kuat di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, fungsi akar adalah menguatkan, membuat pohon menjadi tidak mudah roboh kalau ada hujan, kalau ada badai. Demikian juga dengan kita. Kalau kita berakar kuat di dalam Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, kita tidak akan mudah menyerah, tetapi kita akan serahkan kepada Tuhan, kita akan kuat di dalam Tuhan, dan kita akan bisa bersama Tuhan menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Apa fungsi akar yang ketiga? Fungsi akar yang ketiga memberi kemampuan pada pohon untuk menghasilkan buah. Nah,
Efesus 3 ayat 17a. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Sekali lagi ya, Efesus 3 ayat 17a. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Yuk, sekarang kita lipat tangan lagi, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami mau terus belajar untuk semakin mengenal Engkau Tuhan. Mau setiap hari baca firman-Mu supaya kami setiap hari tambah hari semakin berakar kuat di dalam Engkau dan menghasilkan buah-buah roh. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami hari ini, berkati pelajaran kami hari ini, sehingga kami semakin pandai di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah, sampai di sini ya Devo kita hari ini. Sampai ketemu lagi di Devo selanjutnya. Shalom. Jangan lupa untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.